Bagi beberapa produsen minyak dunia, memiliki kekayaan sumber daya minyak malah dianggap sebagai kutukan. Seringkali, bangsa yang memiliki sumber daya ini tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Sebuah grafik menunjukkan korelasi yang negatif antara pendapatan minyak dan sistem demokrasi. Beberapa produsen minyak terbesar dunia seperti UAE, Rusia, Arab Saudi, dan Irak membenarkan grafik tersebut. Norwegia adalah salah satu negara produsen minyak yang melestarikan sistem demokrasi dan meminimalisasi korupsi, dan menjadi satu-satunya negara penghasil minyak yang tidak menyalahgunakan pendapatan penjualan minyak. Jika dibandingkan dengan salah satu produsen minyak dunia, misalnya Alberta, kedua negara baik Norwegia dan Alberta menginvestasikan pendapatan minyaknya ke dalam dana kekayaan negara. Alberta memiliki pendapatan sebesar 18 miliar dolar dan hanya sebesar 4.000 dolar dibagikan kepada setiap rakyatnya. Sedangkan Norwegia dengan nilai pendapatan sebesar 1,3 triliun dolar dapat membagikan 245.000 dolar kepada setiap warganya. Hal tersebut bila didistribusikan sepenuhnya kepada rakyat, maka setiap warga Norwegia dapat hidup bergantung dari dana negara tanpa bekerja selama 7 tahun. Norwegia, negara yang awalnya tidak memiliki ketertarikan atas minyak yang berada di wilayahnya, bahkan tidak mempercayai wilayahnya mengandung sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Tahun 1959, Belanda menemukan ladang gas alam yang menjadi ladang terbesar di Eropa, yaitu Groningen Oil Field. Meskipun sebagian besar ditemukan di darat, namun juga membentang ke lepas pantai dan laut utara. Inggris yang sedang mengalami ekonomi buruk setelah perang, mulai tertarik dengan wilayah tersebut. Norwegia adalah negara yang dikelilingi oleh parit dan memiliki perbatasan yang tegas. Inggris yang tertarik dengan wilayah perairan lepas yang berbatasan dengan Norwegia, membagi dua wilayah tersebut. Perhitungan garis median mencakup 240.000 pulau kecil yang berada di perairan masuk ke dalam bagian Norwegia. Ladang minyak yang ditemukan di perbatasan antara Inggris dan Norwegia sebesar 85% adalah milik Norwegia. Setelah batas-batas disepakati, masing-masing negara mulai melakukan pengeboran dan penggalian, namun mendapati kegagalan. Inggris tidak menemukan minyak dan pemerintahnya meminta izin untuk menyerah. Sementara banyak negara yang menetapkan uang ganti pengeboran, Norwegia memilih mengamanatkan kedalaman minimum. Perusahaan Amerika Serikat seperti Esso, ExxonMobil, dan Amoco berbondong ke Norwegia untuk mendapatkan bagian dari temuan ladang minyak. Reputasi Amerika Serikat dinilai buruk karena hanya menjarah sumber daya tanpa berkontribusi pada ekonomi wilayahnya. Norwegia adalah rumah bagi ladang minyak Goliat. Dua pelajaran utama dalam membentuk pendekatan adalah pertama, Norwegia telah melihat Belanda, bagaimana minyak merusak perekonomian secara keseluruhan. Kedua, pemerintah Norwegia telah banyak mendapatkan pelajaran dari bekerja sama dengan perusahaan swasta asing. Dalam pemikiran pemerintah Norwegia, minyak bukan sekadar produk yang memiliki nilai pajak, namun minyak dimiliki oleh publik, yang kemudian memperbolehkan perusahaan swasta menyewa ladang minyak milik negaranya. Sebagai imbalan karena telah mengekstraksi minyak, tarif pajak untuk minyak di Norwegia adalah sebesar 76%. Negara lain meraup seluruh keuntungan minyak, sedangkan Norwegia mendapatkan keuntungan setelah minyak ditemukan. Perusahaan swasta akan membayar sendiri eksplorasi mereka. Norwegia akhirnya menyadari bahwa minyak dapat membantu negara mencapai tujuannya. Meskipun dengan langkah yang tidak mudah, karena harus membawa minyak dari laut lepas ke daratan Norwegia. Pekerja negara diperintahkan untuk belajar dari rekan asing. Saat ini, tenaga kerja Norwegia termasuk yang terbaik dan termahal di dunia. Diperkirakan 200.000 orang atau 1 dari 14 pekerja Norwegia bekerja di industri minyak. Norwegia memahami sepenuhnya bahwa sumber daya minyak ada batasnya. Kemudian pemerintah menetapkan batasan produksi sebesar 90 juta ton per tahun. Tidak semua menemui jalan mulus. Banyak kecelakaan terjadi dalam industri minyak Norwegia. Tahun 1980, sebuah rig pengeboran terbalik, menyebabkan 123 orang meninggal. Ketika Norwegia mendapatkan keuntungan dari industri minyak, negara tersebut masih belum mengetahui akan dibawa kemana uang tersebut dialokasikan. Antara tahun 1976 hingga 1980, pendapatan minyak meningkat dengan faktor 15 yang menyebabkan inflasi. Ketika harga minyak turun pada 1986, Norwegia mengalami resesi. Kemudian pemerintah Norwegia mencoba mencari solusi
dengan menciptakan dana pensiun pemerintah global pada tahun 1990. Semua pendapatan minyak pemerintah diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang membantu mengurangi ketergantungan pada harga minyak. Untuk mencegah partai populis menghabiskan pendapatan minyak, pemerintah membuat peraturan, pengeluaran hanya boleh setinggi pengembalian yang diharapkan. Saat ini, tingkat yang ditetapkan sebesar 3%. Meskipun masih harus menempuh jalan yang tidak mulus, namun Norwegia merupakan contoh negara yang dapat mengelola sumber daya jangka pendek dan terbatas menjadi kemakmuran bagi warganya, bersifat jangka panjang dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh warganya. Kritikus berpendapat bahwa minyak telah mendistorsi ekonomi. Meskipun argumen ini dianggap valid, namun juga mencerminkan keberhasilan Norwegia. Setelah perusahaan minyak negara menghapus kata minyak dari nama perusahaan pada tahun 2018, banyak orang mempertanyakan kebanggaan Norwegia atas capaian industri minyaknya. Tidak seperti negara penghasil minyak lain, Norwegia ingin pengolahan minyak negaranya berjalan dengan baik. Tahun lalu, 75% penjualan mobil baru non-komersial di Norwegia adalah mobil listrik, jauh lebih banyak dari negara lain. Dan sumber daya listriknya berasal dari energi terbarukan, yaitu listrik tenaga air. Pemerintah Norwegia juga menolak menginvestasikan dana pendapatan minyak untuk perusahaan bahan bakar fosil. Padahal strategi ini membantu melindungi nilai terhadap harga minyak, seperti yang dikatakan Bank Sentral Norwegia. Semua inisiatif energi hijau ini memberikan kesan bahwa Norwegia secara bertahap beralih ke ekonomi pasca minyak. Namun malah kebalikannya. Norwegia mengharapkan peningkatan produksi. Pemimpin koalisi yang baru terpilih dengan tegas menolak penghentian total minyak, bagian minyak dari PDB, ekspor, pendapatan negara dari waktu ke waktu menegaskan bahwa komoditas tetap menjadi bagian penting dari ekonomi dan akan terus berlanjut bertahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 2006 dan 2010, Norwegia menyepakati kesepakatan baru dengan PBB dan Rusia untuk memperluas zona maritimnya. Dan karena minyak Norwegia menyebabkan cairnya es di Kutub Utara, membuat eksplorasi minyak menjadi lebih mudah.